Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Yang pertama, apa itu pengertian sholat Jumat? Menurut para fuqaha atau ahli fikih, yang dimaksud dengan sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat dihukumi wajib atau fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Artinya syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan syariat agama. Apa yang menjadi dasar hukum bahwa sholat Jumat diwajibkan bagi seorang yang muslim dan kalangan kaum laki-laki? Dasarnya termaktub di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk menunaikan ibadah salat Jumat, atau apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih bagus bagi kalian semua, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui. Yang kedua, ketentuan sholat Jumat. Di antara yang kita bahas dalam ketentuan sholat Jumat, ada yang disebut dengan syarat wajib sholat Jumat. Adapun syarat wajib sholat Jumat, pertama, Islam. Artinya bagi seorang yang kafir atau non-muslim, maka tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, orang itu sudah baligh, dewasa. Ketika dia masih dalam posisi anak-anak, maka tidak diwajibkan. Yang ketiga adalah laki-laki. Dan bagi kalangan perempuan tidak diwajibkan. Yang keempat, sehat, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara ruhani. Yang kelima, menetap atau disebut dengan mukim. Kemudian yang termasuk ketentuan sholat Jumat juga, kita bahas tentang syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat sah untuk didirikan jika pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan untuk bermukim oleh penduduknya. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Disebut berjamaah, ada imam, ada makmum, dan jumlah jamaahnya termasuk jumlah yang banyak. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutkan minimal 40 orang yang menjadi syarat sah mendirikan sholat Jumat. Ada juga yang menyebutkan minimal 2 orang berjamaah untuk mendirikan sholat Jumat. Yang ketiga, yang menjadi syarat sah mendirikan sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Artinya ketika dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur, maka sholat tersebut dianggap tidak sah. Dan yang terakhir, syarat sah mendirikan sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Yang ketiga, yang menjadi ketentuan dari sholat Jumat adalah khutbah Jumat. Dalam pembahasan khutbah Jumat ini, nanti kita akan bahas yang termasuk rukun khutbah Jumat, kemudian syarat khutbah Jumat, dan yang ketiga adalah sunnah khutbah Jumat. Adapun yang menjadi
rukun khutbah Jumat adalah sebagai berikut. Pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain dengan mengucapkan hamdalah. Semisal alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, yang termasuk rukun khutbah itu membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit membaca dengan kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin atau Allahumma salli ala Muhammadin. Kemudian yang ketiga, mengucapkan dua kalimah syahadat. Sudah masyhur, ucapannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat, ada berwasiat untuk takwa. Wasiat di sini adalah bernasihat kepada jamaah yang hadir untuk senantiasa istiqomah dalam melakukan aktivitas ketaatan terhadap Allah. Dikenal dengan sebutan wasiat takwa. Kemudian yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dua khutbah. Karena khutbah Jumat terdiri dari dua khutbah, maka yang menjadi rukun khutbah salah satu di antara dua khutbah itu ada ayat Quran yang dibacakan. Baik itu satu ayat, dua ayat, ataupun lebih dari itu. Sesuai dengan kebutuhan khatib untuk membahas dan disampaikan kepada jamaahnya. Dan yang terakhir, yang termasuk rukun khutbah adalah berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Semisal Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, atau dengan ditambah doa-doa lain yang sekiranya urgen atau sekiranya penting untuk disampaikan ketika khutbah kedua pada khutbah Jumat. Adapun yang menjadi syarat khutbah Jumat, ini kaitannya dengan syarat khutbah Jumat. Pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke barat. Artinya khutbah Jumat dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Yang kedua, syarat khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika si khatib itu mampu. Kalau tidak mampu, maka boleh untuk dilaksanakan tidak dengan berdiri. Kemudian yang ketiga, khatib atau yang memberikan khutbah hendaklah duduk di antara dua khutbah. Duduk di sini tidak duduk terlalu lama dan tidak duduk juga terlalu sebentar. Artinya duduk pertengahan, sekira-kira ada jeda antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang selanjutnya termasuk syarat khutbah Jumat, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang dimaksud jarak antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang selanjutnya khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas, sehingga suaranya lantang dan dapat didengar jelas oleh jamaahnya. Kemudian khatib atau yang berkhutbah itu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, juga suci daripada najis. Kemudian yang terakhir yang menjadi syarat khutbah Jumat adalah khatib menutup aurat. Adapun yang menjadi sunnah khutbah Jumat, ini dianjurkan, sunnah itu sifatnya dianjurkan, beda dengan rukun. Kalau rukun itu mesti ada runtuyannya yang setelah kita bahas tadi, tetapi kalau sunnah khutbah ini sebaiknya dilaksanakan ketika kita berkhutbah. Di antaranya pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang dan mudah dipahami. Tentunya ini menuntut skill atau keahlian seorang khatib. Kemudian yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, khatib membaca sholawat. Maaf, ini tertulis salah. Khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Kemudian khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan hamdalah atau puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat takwa. Kemudian selanjutnya, jamaah sholat Jumat hendaklah diam
tenang dan memperhatikan khutbah. Selama khutbah berlangsung, maka jamaah terlarang untuk melakukan aktivitas semisal ngobrol. Karena ada satu hadis mengatakan bahwa ketika seseorang mendengarkan khutbah dan khutbah sedang berlangsung, kemudian dia ngobrol ataupun memberikan isyarat, maka dia termasuk komponen orang yang telah melakukan aktivitas yang sia-sia. Bahkan jumatannya dianggap tidak sempurna. Kemudian selanjutnya khatib hendaklah memberi salam. Ketika memulai khutbah ataupun menyelesaikan khutbah, maka salam pembuka itu disampaikan oleh khatib. Tetapi andai kata khatib tidak menyampaikan salam atau lupa menyampaikan salam, dianggap khutbahnya tetap sah. Terakhir, yang termasuk sunnah khutbah Jumat, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada kesempatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.